Insight 1. Apa yang tidak akan ditolak? It is not what you say, it's how you say it. Maksud yang baik, apabila disampaikan dengan cara yang salah, mengakibatkan persepsi yang salah. Apapun situasinya, prinsip pendekatannya harus selalu memperhatikan kepentingan lawan bicara. Keberhasilan setiap organisasi, perusahaan, atau institusi tidak hanya bergantung dari kualitas orang-orangnya, tapi juga dari kemampuan komunikasi para pemimpinnya. Apapun kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin, jika ia tidak pandai berkomunikasi, ia akan sulit mencapai kerjasama yang produktif, efektif, dan efisien. Setiap interaksi manusia membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Dunia kita adalah dunia verbal. Seluruh aktivitas kehidupan kita dipenuhi dengan aktivitas komunikasi verbal. Dari diskusi kelompok, rapat kerja, negosiasi, tawar-menawar, jual-beli, perundingan bisnis, pidato politik, penyuluhan kesehatan, konseling, seminar, penggalangan dana kegiatan sosial, ceramah keagamaan, menasehati anak, pendekatan calon pasangan hidup, hingga aktivitas belajar dan mengajar di dunia pendidikan, semuanya memerlukan komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, masih banyak orang yang belum menganggap penting memperdalam kemampuan komunikasi. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita lihat perdebatan, pertikaian, konflik, pertentangan, saling menuntut, dan ketidaksepakatan. Bukan penyalur suara. Berbagai konflik, pertentangan, penolakan, dan ketidaksepakatan seringkali terjadi karena pesan disampaikan secara apa adanya, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi si penerima pesan. Komunikasi yang tepat dan efektif tidak menyampaikan pesan apa adanya, seperti sebuah pengeras suara yang hanya menyalurkan pesan. Dalam berbagai kasus hubungan kerja yang saya tangani, dari penyampaian kebijakan yang wajar hingga situasi yang sulit dan kritis, seperti pemutusan hubungan kerja, penutupan unit bisnis, konflik karyawan, hingga pemberian surat peringatan keras atau SP3, prinsip pendekatannya selalu harus memperhatikan kepentingan lawan bicara. Kemampuan komunikasi persuasif diterapkan dengan menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga terasa manfaatnya bagi pihak penerima pesan. Inilah strategi komunikasi yang tidak akan ditolak atau ditentang oleh si penerima pesan. Penyalur manfaat. Walaupun ada kepentingan organisasi atau perusahaan yang kita wakili atau keinginan yang ingin kita wujudkan, kita tidak menyampaikan keinginan kita di awal. Kepentingan lawan bicara diutamakan terlebih dahulu. Komunikasi efektif yang tidak akan ditolak dan tidak akan ditentang oleh siapapun adalah komunikasi yang menyalurkan manfaat dan kepentingan lawan bicara. Prinsip ini selaras dengan kebiasaan kelima dari The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey, yaitu kebiasaan mengerti terlebih dulu baru dimengerti, atau seek first to understand, then to be understood. Jadi, manusia efektif adalah mereka yang efektif berkomunikasi dengan cara memperhatikan kepentingan orang lain lebih dulu. Pada akhirnya, komunikasi efektif adalah komunikasi yang dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Menjadi pendengar yang baik. Kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara saat kita memiliki empati. Penerapan sikap berempati dalam berkomunikasi dimulai dengan menjadi pendengar yang baik sebelum orang lain mendengarkan kita. Setiap orang pada umumnya ingin didengarkan lebih dulu. Kita akan selalu mendapat penerimaan dari lawan bicara kita saat kita sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami
apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Proyek atau program perusahaan bisa macet di tengah jalan gara-gara komunikasi yang buruk. Jika diusut asal mulanya, seringkali masalahnya adalah kurangnya kemampuan mendengarkan. Sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang, tanpa diiringi dengan kemampuan mendengarkan, komunikasi yang dilakukan tidak akan efektif. Kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang tujuannya untuk memahami pembicaraan secara objektif. Saat kita terlatih mendengarkan dan berusaha memahami orang lain terlebih dahulu, pada akhirnya orang lain juga akan terpengaruh untuk mudah mendengarkan, memahami, dan menerima pendapat kita. Menjawab kebutuhan. Dalam komunikasi, setiap orang memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan untuk didengarkan pendapatnya, diperhatikan kepentingannya, dihargai, diberikan haknya, dan berbagai kebutuhan lain. Komunikasi yang tidak akan ditolak adalah komunikasi yang menjawab kebutuhan. Dalam menyampaikan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan, saya selalu mendapat respons positif, yakni penerimaan dan kepatuhan karyawan, karena saya menyampaikannya dengan menunjukkan bahwa hal-hal tersebut menjawab kebutuhan mereka. Menghubungkan pesan yang kita sampaikan dengan kebutuhan si penerima pesan menyadarkan mereka akan kebutuhannya dan membuat mereka merasa bahwa pesan itu menjawab kebutuhannya. 3 kunci utama komunikasi efektif yang tidak akan ditolak oleh pendengar adalah menjadi penyalur manfaat, menjadi pendengar yang baik, dan menjawab kebutuhan. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Kabar baik dan kabar baik. Salah satu contoh pesan yang sulit disampaikan adalah kebijakan memotong gaji karyawan setiap bulan terkait program asuransi yang jumlah potongannya lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada saat itu di depan sekitar 2.500 karyawan di kantor pusat, saya memberitahu bahwa ada kabar baik dan kabar buruk. Kemudian saya memberi pilihan kepada para karyawan peserta asuransi tersebut kabar apa yang ingin mereka dengar lebih dulu. Seperti yang saya duga, pilihannya adalah mendengar kabar buruk lebih dulu. Walaupun memberi label kabar buruk, pesan tersebut saya atur sedemikian rupa sehingga dirasa sebagai kabar buruk ringan, bukan kabar buruk yang berat dan parah. Kabar itu adalah pihak asuransi yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan tidak melanjutkan kerjasama pada tahun ini. Penyebabnya, jumlah klaim yang kami ajukan kepada pihak asuransi sudah melebihi jumlah premi yang kami bayarkan kepada pihak asuransi. Pesan ini ternyata membuat mereka maklum dan bisa menerimanya. Selanjutnya, saya menyampaikan kabar baik dengan lebih dulu menyampaikan fakta bahwa jumlah klaim asuransi karyawan yang nominalnya melebihi premi yang dibayarkan membuktikan bahwa banyak dari para karyawan yang telah menggunakan jasa asuransi perusahaan secara maksimal. Tandanya, asuransi memang dibutuhkan karyawan. Kabar baik yang sudah saya rancang adalah menyampaikan bahwa bagi karyawan yang tidak atau belum pernah menggunakan klaim asuransi, premi yang mereka bayar melalui potongan gaji setiap bulan telah menolong ribuan karyawan lain yang menggunakan asuransi. Kabar baik selanjutnya, karyawan yang tidak menggunakan klaim asuransi lebih beruntung karena mendapat kesehatan prima, sehingga tidak perlu menggunakan asuransi untuk berobat dan mendapat pahala karena premi yang telah dibayar digunakan oleh karyawan yang membutuhkan. Bagi yang menggunakan asuransi, tentu kabar baiknya adalah mereka sangat diuntungkan karena saat memerlukan pengobatan atau perawatan kesehatan, biayanya bisa dibayar dengan klaim asuransi. Kesimpulannya, semua pihak sama-sama mendapat keuntungan. Kabar baik berikutnya yang saya sampaikan adalah fakta bahwa sudah ada perusahaan asuransi lain yang bersedia bekerja sama sehingga karyawan masih bisa memiliki asuransi kesehatan. Preminya memang sedikit lebih mahal dari sebelumnya,
tapi perusahaan bersedia membayar sebagian premi tersebut sehingga karyawan diringankan dengan komposisi pembayaran sisa premi sesuai tingkat jabatan masing-masing karyawan. Walaupun tidak bisa memuaskan semua karyawan yang memiliki latar belakang ekonomi berbeda-beda, kebijakan terkait kepentingan bersama ini bisa diakomodasi oleh mayoritas karyawan. Dengan menyampaikan kabar baik yang lebih banyak dari kabar buruk dan menyampaikan kabar buruk yang sesungguhnya tidak buruk, hasil akhir yang dirasakan pendengar adalah pesan dan kesan yang diterima sebagai kabar baik. Walaupun faktanya karyawan membayar lebih mahal melalui potongan gaji setiap bulan, mereka semua setuju dan menerimanya karena benar-benar mengerti situasi dan memahami bahwa perusahaan telah sungguh-sungguh berusaha memperjuangkan untuk memberi pilihan dan kebijakan terbaik bagi seluruh karyawannya.